kalau lihat itu ada nisan, batu nisannya di belakang itu tuh. Batu itu numbuh sampai nancap ke pohon-pohon itu. Jadi konon Pangeran Jakarta ini kan ada kaitannya dengan Banten atau dengan Cirebon. Yang benar yang mana nih? Jadi dengan Banten dengan Cirebon ada kaitan. Ada kaitan. Jadi kalau kita lihat genealoginya, nasabnya Pangeran Ahmad Jakarta yang di sini, Jakarta terakhir, itu bin Pangeran Sungerase Wijaya Krama atau Areka Tengah. Di sini juga nggak boleh ada pukul gong. Gong dari tembaga atau metal atau logam gitu. Di sini nggak boleh. Sini nggak boleh tetabuhan. Nggak boleh nabung gong. Iya. Gongnya nggak boleh dipukul. Karena dulu Tembaga. itu Kenapa? diceritakan Pangeran Ini Pangeran Ahmad Jakarta atau Pangeran Jayakarta terakhir. Jadi Jayakarta keempat. Ya, yang mengalami kekalahan perang melawan VOC. Oh, Nah, ini anaknya yang meneruskan perjuangannya setelah beliau wafat di 1640. Diteruskan oleh beliau. ini putranya. Putranya namanya Pangeran Rahut. Putra Pangeran Jakarta. Disebutnya Pangeran Fatmanegara nama aslinya. Ini cucunya setelah beliau wafat teruskan nama beliau Pangeran Surya. Ini pindahan dari Ramat Tangkil yang sekarang Pamjaya. Oh, makamnya dipindah ke Ya. sini. Proyek PDAM. Ya. Nah, itu anak dari Sultan Banten ke Sultan Bantennya siapa? Sultan Tirta Abdul Fattah. Bupati ya. Nah, Sultan Abdul Fattah punya ibu adiknya beliau, adiknya Pangeran Ahmad Jakarta. Nah, beliau datang ke sini di tahun 1668. 1668, Ya. abad ke-17. 17. Subhanallah minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahbati wat tabi'in wal ulama al amilin wal muslimin wal muqarrabin khusus Syaikhul Qadir Jalani. Syaikhul lillahi lahumul Fatihah. Oh, Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. iya kan Allah. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين خصوصا إلى الرحيم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة من أهل القبور لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله تقبل الفاتحة لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Nah, di bawah makam ini ada gurunya Pangeran Jakarta, Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman itu Iya, Nisana hidup. makamnya Syekh Abdurrahman itu Gurunya Pangeran Jakarta. gurunya Pangeran Jakarta yang kalau lihat itu ada nisan, batu nisannya di belakang itu tuh. Coba deh dilihat tuh. Nah, batu itu numbuh sampai nancap ke pohon-pohon tuh. Jadi salah satu keramatnya dari makam Syekh Abdurrahman atau Ki Abdurrahman, guru dari Pangeran Jakarta. Nah, kita mau tahu sebetulnya siapa sosok Pangeran Jakarta. Tadi baru saja ziarah di makam Pangeran Jakarta dan ini salah satu tokoh penting dalam sejarah Jakarta. Sejarah ibu kota Jakarta. Kita akan tanya-tanya siapa tokoh ini. Di sini ada Ustadz Sahrul. Ini masih Masih Zuriyah keturunan. Ini aja ada Kang Dedi juga. Ini Zuriyah juga. Ini ada Mpok Hidawara, Hajah Hidawara.
Jadi ini semua zuriyahnya nih. Jadi kalau boleh diceritakan siapa nih sosok Pangeran Jakarta yang dimakamkan di daerah Jatinegara Kaum, Jakarta Timur ini? Jadi Pangeran Jakarta ini adalah namanya Pangeran Ahmad Jaketra. Beliau anak dari Pangeran Sungerase Wijayakrama. Sungerase Wijayakrama. Nah, atau Arya Ketengahan. Nah, beliaulah Pangeran Jayakarta ketiga yang sering disebut di dalam manuskrip Belanda dengan King of Jakarta. King of Jakarta. Ya. Di manuskrip-manuskripnya Belanda. Ya. Nah, setelah tahun 1619 diteruskanlah perjuangannya oleh Pangeran Ahmad Jakarta. Kemudian beliau mendapatkan kekalahan perang melawan VOC di bawah pimpinan John Pitten Sungkun. Nah, beliau hijrahlah dari kota keratonnya ke Jatinegara Kaum ini di tahun 1619. Terdesak lah ya. Terdesak saat melawan VOC Belanda. Beliau dikejar-kejar, dia membuang jubahnya itu, Pak. Membuang jubahnya di daerah Mangga II. Oh. Dan dianggap oleh VOC beliau meninggal di sumur tersebut. Oh, mengelabui. Jadi ketika dikejar Belanda, Pangeran Jakarta yang terdesak oleh pasukannya VOC membuang jubahnya ke sumur. Jubahnya untuk mengelabui pasukan Belanda ya. VOC. Dan mereka percaya bahwa Pangeran Jakarta itu meninggal di situ. Betul. Tempatnya masih ada nggak? Masih ada. Sekarang disebut makam Ateng Ketradia di sana. Oh, makam Ateng Ketradia. Jadi dibikin petilasannya ya. Petilasan. Konon Pangeran Jakarta ini kan ada kaitannya dengan Banten, atau dengan Cirebon. Yang benar yang mana nih? Jadi dengan Banten dengan Cirebon ada kaitan. Ada kaitan. Jadi kalau kita lihat genealoginya, nasabnya Pangeran Ahmad Jakarta yang di sini, Jakarta terakhir, itu bin Pangeran Sungerase Wijayakrama atau Arya Ketengahan. Bin Tubagus Angke. Tubagus Angke ini menikah dengan Ratu Pembayun Fatimah, anak daripada Sultan Banten pertama. Oh, Ratu Fatimah, Pembayun Fatimah itu anak dari Sultan Hasanuddin. Sultan Banten pertama. Sultan Banten pertama. Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Cirebon. Nyambung ya. Jakarta, Banten sama Cirebon. Ya. Jadi Pangeran Jakarta ini adalah keturunan dari Sultan Hasanuddin sebetulnya ya. Dan Sultan Hasanuddin adalah putra dari Sunan Gunung Jati Cirebon. Jadi kalau mau belajar tentang sejarah Jakarta itu pasti terkait dengan sejarah Banten dan sejarah Cirebon. Jadi Cirebon, Jakarta, Banten itu dalam sejarahnya sebetulnya ini ya poros politik dan poros dakwah. Nah, dengan Jawa Barat, Pajajaran. Oh iya, dengan Pajajaran juga ada ya. Karena ibunya Sunan Gunung Jati dari anak Pajajaran, Prabu Siliwangi. Kalau dikaitkan dengan Pajajaran, Prabu Siliwangi itu cucu. Karena salah satu putri dari Siliwangi. Siliwangi. Putri dari Siliwangi itu adalah Roro Santang. Syarifah Mudaim ya, Rara Santang. Nah, jadi sebetulnya Jawa Barat ini satu tanah yang sejarahnya sebenarnya satu. Satuan. Makanya kalau orang dulu tua kita tuh suka bilang kita ada punya sesuatu macan sama. Simboliknya macan. Oh, makanya simbolnya macan. Maung. Siliwangi. Kita juga. Di sini juga simbolnya maung. Maung itu macan. Jadi kalau ada yang ini dulu ya, kalau ada yang bercerita, ada nggak tahu benar kalau alam siapa itu ada macannya kayak gitu. Ada cerita-cerita lisan di sini. Jadi cerita lisan. Oke, menarik ini. Cerita rakyat itu. Jadi sekitar sini tuh ada cerita-cerita yang dikaitkan dengan maung itu tadi. Apa nih? Soal mbah apa? Namanya Mbah Templang macannya itu. Jadi leluhur kita dulu pernah katakanlah menaklukkan lah
sehingga akhirnya macan itu bersahabat dengan, malah menjadi penjaga kampung ini. Disebutnya Mbah Templang itu. Mbah Templang. Mbah Templang itu macannya kakinya pincang sebelah. Disebut templang karena pincang macan. Pincang sebelah karena ditaklukkan sama leluhur kita gitu oleh Pangeran Ada Jayakarta. hikayat seperti itu. Jadi dianggap sering juga muncul. Muncul. Ke anak cucunya gitu. Jadi Pak. semacam ada pamali lah kalau di wilayah belakang sana, di Sangiang sana, nggak boleh nyebut Mbah Templang tadi. Iya. Karena bahasa dulu tuh mungkin dia bisa muncul dalam pengertian yang metafisik lah, kira-kira begitu. Itu yang diwariskan sebagai ingatan kepada generasi selanjutnya. Jadi apa namanya? Nggak boleh sembarangan juga. Iya. Manggil Mbah Templang karena Hikayat di sini begitu. ya dianggap ini mungkin Hikayat dan apa riwayatnya. suladab. Nah, harus Etikanya harus inilah pas gitu. Bukan papan ya. Nah, selain masih ada cerita-cerita yang terkait macan, apa yang 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 masyarakat sini masih percaya nih, keramatnya makam ini apa? Kalau keramat makam Pangeran Jayakarta itu macem-macem ya, terutama orang-orang yang ziarah, yang mengalami hal-hal seperti itu gitu. Kalau terkait pamali ada beberapa juga yang diwariskan ke kita itu. Satu, tidak boleh makan ikan belanak. Di sini. Kalau orang kaum itu ya, itu Jadi tidak keturunannya sini nggak Iya. boleh makan belanak. ikan belanak ya. Belanak itu kan bandeng muda. Laut ya. Jadi Kenapa ya? diriwayatkan itu mereka pernah membantu orang tua kita dulu ketika terdampar atau gimana lah, dibantu oleh mereka, diseberangkan gitu. Jadi sebagai bentuk penghormatan kita. Oh, yang tidak- menyeberangkan itu Rombongan ikan belanak rombongan itu, ikan ya. belanak. Jadi keramat itu. Kemudian di sini juga nggak boleh ada pukul gong. Oh, Gong dari tembaga atau metal atau logam gitu. Di sini nggak boleh. sini nggak boleh tetabuhan. Tetap Nggak boleh gongnya nabuh gong. terutama. Iya. Iya. Gongnya nggak boleh dipukul. Karena dulu tembaga. itu Kenapa? diceritakan pengkhianatan kepada Pangeran Jayakarta itu kan salah satu kelemahannya, peluru itu kan biar bisa tembus itu dicampur dengan kotoran digong, baru ditembakkan, itu yang bisa nembus. Jadi kalau mau nembus Iya, digong. kekebalannya Pangeran Jakarta itu pelurunya dikasih kotoran. Kotoran Najis, diaduknya, najis itu ya, Diaduknya di gong. diaduknya di Oh, gong. diaduknya di gong. Nah, ada yang kalau cerita terbaru, agak baru gitu, waktu Menteri Dalam Negeri meresmikan PDAM. Waktu itu siapa Menteri Dalam Negeri? Supardi Rustam ya. Iya, Supardi Rustam. mau mukul gong putus sebelum dipukul. Oh, ininya tabuhnya. Tabunya gongnya itu kan ada tali biasanya itu kan. Kalau peresmian kan deng gitu kan. Itu diriwayatkan orang tua kita itu putus. Mungkin tahun belum lama lah. Tahun 70-an kali ya, Ya. 70-an. Udah sebelumnya itu mang itu yang ada kejadian Iya, beliau. Mendagri. Oh, di Rio juga ada yang gila ya. Jadi ada keramat, nggak boleh nabuh gong di sini. Gong. Ada juga warga tahun Pamali. 80-an dia memaksakan, kayaknya ada kriaan ya. Iya, kriaan. Pesta. Ada Itu, pesta, nanggem, golek. ada Wayang. gong. Yang bersangkutan itu gila katanya. Informasi ini. Nah, menarik ini. Jadi di sekitar sini itu nggak boleh nabuh gong, alat musik gong, karena gong dulu pernah dipakai oleh pengkhianatnya Pangeran Jakarta yang mengolesi pelurunya dengan racun dengan najis Di gong, di gongnya itu, di lubang gongnya itu, di cekungan gongnya itu. wadahnya ini Nah, wadah. sehingga itulah yang kira-kira menjadi Beberapa pamali. peringatan pamali supaya jangan jangan menabuh gong. Ada beberapa kejadian yang oleh masyarakat dipercaya sebagai petanda bahwa memang benar itu gong nggak boleh ditabuh di sekitar sini. Misalnya pada saat peresmian Pamjaya oleh Menteri Dalam Negeri. Itu ketika gongnya mau ditabuh, tali Putus, rantai gongnya putus. Ada juga yang tadi
nanggap wayang. Orang pasta nanggap wayang kan. Kalau wayang pasti ada gongnya kan. Iya. Dan sohibul apa namanya? Sohibul hajatnya ini Sohibul hajatnya itu mengalami gangguan jiwa, sakit. Nah, makanya sampai sekarang masih dipercaya orang nggak ada gong di sini. Sampai sekarang nggak ada yang berani nabuh gong sama makan ikan belanak. Nah, sampai hari ini nggak ada yang berani di sekitar sini nabuh Turunannya gong khususnya ya. dan makan ikan belana. Nah, ikan belana itu dulu dipercaya sebagai rombongan ikan yang Iya, membantu menyeberangkan buat kita lah. leluhur di sini ketika nyebrang. Jadi belana itu dikeramatkan. Jadi jangan nyari makanan belanak di sekitar sini atau mau nabuh gong di sini, pamali. Dan ada bahasa lagi satu lagi untuk turunan nih khusus Bahasa nih. Sunda. Bahasanya Sunda. Sunda. Lain dari yang lain Sehari-hari. di Banten. Di sini Jatinegara Kaum, Iya. salah satu Bahasa wilayah ibunya. di Jakarta Timur, Satu kelurahan. keturunan dari Pangeran Jayakarta diharuskan untuk berbahasa Sunda. Secara otomatis gitu. Secara Bisa. otomatis. Sehari-hari generasi generasi saya lah itu masih. Masih Saya ketemu Sasaru, ketemu Bu Haji, itu masih bahasa Sunda. bahasa Sunda loh, Ya, Sunda. kalau menurut Bu Wati Bu Wati ini peneliti pusat bahasa, Nah, kita emang akarnya ke Banten. sebagai ya, ciri bahwa ini Iya. ada kaitannya atau keturunan Banten, bahasanya masih dipelihara bahasa Sunda. Sunda Kebantenan, Sunda Banten. Jadi sehari-hari memang tantangannya generasi ke bawah nih masih kita upayakan lah konservasi Itu- bahasa lah. Itu tanggung jawab, Pertahankan gitu. Pertahankan. tanggung jawab ini Ya terutama Ketua Paguyuban Ketua ini. Paguyuban Bu Haja Idawara. Jadi, Oh iya, ini soal perkawinan konon keturunan Pangeran Jayakarta ini Iya. nggak boleh Nikah dengan orang nikah luar. dengan orang luar Dulu. Iya, dulu. Iya. Oh sekarang sudah udah terbuka. sudah Ya tinggal nyebar. 30% lah yang mempertahankan. Nah, Ya. Termasuk Sasaru. Termasuk saya yang mempertahankan. Kenapa? Ustaz Syarul? Kenapa ya? Ya, Memang mungkin. ya dari turun-temurun aja gitu mau mempertahankan Ada. itu. Jangan Ini sih- sampai habis. Habis. Jangan nikah Nah. di luar orang kaum. Karena kita harus berkembang dan masih dirahasiakan dulu supaya Ya, turunan pangeran latar sama belakangnya itu Jakarta sih. latar belakang masih ada. Karena kan Mempertahankan bukan garis keturunan kira-kira begitu. Mempertahankan garis keturunan atau dulu ketika dikejar-kejar Belanda itu dia. supaya nggak ketahuan Pangeran Jakarta di sini, jika keturunannya pun harus dilindungi. Ya. Mungkin kalau bahasanya itu menjaga kemurnian lah kira-kira begitu. Cuma kan perkembangan zaman saya kira nggak terhindarkan gitu. Ya, ya. Nah memang kalau untuk dalam rangka mempertahankan budaya sini ada beberapa inisiatif Mas yang dilakukan teman-teman. Pertama itu kita membuat Bahasa dulu sama-sama kita dari bahasa. ya konservasi bahasa, kemudian bikin galeri budaya. Galeri, nanti kita lihat ada galeri. Silakan. Ini Kiara, pohon Kiara. Tuh, Kiara. pohon ya? Kiara. Jadi kalau diameternya itu kemarin kita coba UNJ bawa mahasiswa luar negeri ya Pak Ali. Itu ada 13 orang baru Abdurrahman aja. begini baru nih. tersambung. Bukan. Jadi diameter pohon Kiara nih besar sekali dan ranting-rantingnya terpelihara tidak menggerobol. Makam Pangeran Jayakarta bukan sekadar tempat peristirahatan terakhir, melainkan monumen hidup dari kegigihan. Kompleks ini mengingatkan para peziarah dan pengunjung bahwa sebelum ada Batavia, sudah ada Jayakarta, dan bahwa semangat pendiri kota ini berakar dari perlawanan terhadap kolonialisme. Hingga kini, makam Pangeran Jayakarta ramai dikunjungi oleh peziarah dan sejarawan. Mereka datang untuk menghormati jasa beliau sebagai salah satu tokoh yang namanya terukir dalam transisi nama kota pelabuhan dari Sunda Kelapa, Jayakarta, hingga akhirnya menjadi Jakarta.